Halo Sobat TLM, bertemu lagi di podcast IKM Medlab Talk, Work Hard and Be Solid. Nah, sebelumnya kami ada pantun nih, ke pasar sama kuliah. Tak lupa membeli sepatu. Perkenalkan, saya Adelia, di sini sebagai host 1. Jalan-jalan sama si Ina. Di jalan bertemu mertua. Perkenalkan, saya Davina. Di sini sebagai host 2. Oke, siang kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, beliau ini merupakan alumni dari mahasiswa D3 TLM Stikes Nasional dan juga alumni anggota IKM nih, Kak. Nah, sekarang beliau ini bekerja di Rumah Sakit Umum Ashifa Sambi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo, Apa kabar Mbak? alhamdulillah baik. Gimana Mbak puasanya? Kebetulan hari ini sedang Oh iya, dapat jatah ya Mbak. Nah Mbak, perkenalkan saya Adelia di sini sebagai host 1. Di sini saya Davina sebagai host 2. Nah, kan kita mendengar kabar kalau Mbak Yulia ini kuliah di Stikes Nasional ya Mbak, dan pernah ikut organisasi IKM. Nah, saat di kuliah terus menuju ke tempat kerja, itu apakah ada proses transisi dari masa kuliah ke tempat kerja? Nah, itu rasanya gimana sih Mbak? itu kebetulan lulus kuliah kan bulan Oktober. Apply beberapa lamaran. Terus alhamdulillah bulan Desember sudah diberi rezeki bisa bekerja di rumah sakit umum. Kebetulan dekat rumah juga, paling cuma 10 menit dari rumah. Dan sampai sekarang, jadi kemudian sudah 1 tahun 4 bulan. Oh gitu. Nah, kan selama bekerja ATLM nih, Mbak Yulia kan pernah mendapat posisi menjadi plebotomi ya. Nah, untuk mendapat posisi plebotomi itu rasanya gimana Mbak? Ya awalnya memang takut ya, karena semasa sekolah atau kuliah kan kita ngambil darah cuma temennya sendiri, sedangkan kita di tempat kerja benar-benar kita ngadepin pasien kita, dimana kita harus memberi kepuasan terbaik ke pasien kita. Awalnya ya takut pasti, macam-macam juga sikap dari itunya, Pasien. dari pasiennya. Apalagi kan rata-rata yang ke rumah sakit itu kan orang-orang tua semua ya, kebanyakan ya. Jadi kita gimana bersikap sama bikin nyaman pasiennya itu. Kalau kita sama teman kan masih nggak itulah ya, kan teman sendiri udah kenal gini-gini kan gitu kan. Apalagi kalau di kuliah kan kaitannya sama nilai, kita juga harus berburu nilai. Kalau di sana kan kita gimana kasih kepuasan terbaik sama pasiennya. Nah, menurut Mbak Yulia nih, plebotomi itu apa sih Mbak? Plebotomi itu dimana kita pengambilan darah dari pasien, dari pengambilan darah itu sendiri nanti buat mendiagnosa gambaran dari kesehatan pasien itu sendiri gitu. Nah, kalau di tempat kerjanya Mbak Yulia nih, yang diperbolehkan untuk mengambil darah itu apakah hanya perawat atau ATLM juga dapat mengambil? Kalau di tempat saya bekerja itu masih ATLM. Kalau kan ada poliklinik, ada rawat inap sama rawat jalan. Kalau untuk rawat inap itu sendiri juga masih dari ATLM sendiri, jadi pagi-pagi muter semua gitu ke bangsal-bangsal. Rawat jalan pun juga begitu, pasien datang ke laborat untuk diambil darah. Kecuali dari pasien rawat inap dari instalasi gawat darurat dari IGD, itu kan kita nggak plebotomi karena sudah dialirkan langsung dari infus gitu. Jadi tetap ATLM bisa Iya. kerja gitu ya Mbak di rumah sakit. Nah, mungkin biar penonton yang menonton lebih paham mengenai plebotomi,
Bisa kita praktekkan saja Mbak cara Boleh? pengambilan darahnya. Oh iya. Pakai manekin ini ya. Iya, kami menggunakan manekin. Oke. Kita pertama pakai sarung tangan dulu. Pokoknya apapun Wajib ya. kegiatannya, iya wajib sarung tangan ya. Soalnya kan kita nggak tahu pasien kita kan sakit apa, kita nggak tahu. Jadi kita kan baru mau ngecek setelah kita ambil darah, sedangkan kita kontak sama pasien sebelum ambil darah. Iya. Jadi anggap aja nih, pokoknya lengkap ya, APD semua ya. Kita pakai tourniquet. Nah, fungsi tourniquet itu apa sih, Mbak? Kalau untuk tourniquet itu untuk pembendungan venanya biar semakin kelihatan, itu sama mengurangi rasa sakit juga bagi pasiennya. Untuk jaraknya pemasangan tourniquet? Ini untuk jarak pemasangan tourniquet kira-kira 3-4 jari di atas vena. Kalau dari vena itu sendiri kita sekalian tips and trick ya. Kita kan tips agar langsung kena vena itu kita harus yakin dulu benar-benar cari vena yang paling besar sama yang paling kelihatan. Soalnya kan nanti kalau sama temen, kalau di kuliah nggak apa-apa sih ya kalau misal ulang-ulang, kalau ke pasien kan kasihan ya. Nah, kita pastikan dulu ini pembendungan nggak boleh dari 1 menit, dan pembendungan ini juga nggak boleh terlalu kencang, nanti jadi hemokonsentrasi juga, dan juga nggak bisa terlalu apa itu kalau lawannya kencang itu terlalu kendor. Kendor itu. Sekarang ini kita coba, kita pastikan dulu alat yang digunakan itu baru. Kita awal yang paling utama kita memastikan dulu pasiennya atas nama siapa. Biasanya kalau di tempat saya nama, alamat, karena kan nama sering sama alamat juga. Itu kita pastikan dulu pasien kita itu benar. Kita lihat form permintaan dari pasien diminta untuk periksa apa, dan jika ada pemeriksaan khusus kita tanyakan apakah puasa atau tidak. Itu penting karena terkadang pasien itu sendiri pun lupa. Kita diminta dokter untuk pemeriksaan gula puasa namun tadi pagi sarapan, jadi kita harus pastikan juga. Takutnya nanti berkaitan sama hasil ya. Setelah kita memastikan bahwa pasien tersebut sudah benar untuk identitasnya, kita menjelaskan kita akan melakukan pengambilan darah. Kita melakukan pengambilan darah dengan tujuan apa, kita jelaskan kepada pasien. Dan untuk selanjutnya kita lakukan pasien. Setelah pemasangan tourniquet, pasien diminta untuk menggenggam tangan sebal di dalam supaya mengurangi rasa sakit juga. Dan kita mencari bagian vena yang akan ditusuk atau palpasi. Kita benar-benar pastikan bagian mana yang akan ditusuk. Kalau bisa kita ambil vena mediana cubitis yang paling besar ya, dan rasa sakitnya lebih sedikit. Kalau memang mediana cubitis kurang memungkinkan, bisa ambil di sepalika atau di basilika, tapi ya itu rasa nyerinya lebih sakit. Kita bersihkan daerah yang akan ditusuk searah jarum jam atau berlawanan jarum jam memutar ke arah luar. Setelah itu kita siapkan spet. Pada saat akan menusuk kita pastikan jarum menghadap ke atas dan kira-kira 30 derajat. Dan yang nggak kalah penting ini ya, kekuatan pertahanan supaya nggak keluar jarumnya. Tarik aja perlahan-lahan, jangan terlalu kencang karena nanti kalau terlalu kencang nanti bisa lisis. Kita lepas tourniquet. Kita ambil kapas kering, letakkan di atas bekas tusukan, tarik perlahan.
dan tekan-tekan bekas luka. Satu tangan nggak boleh pegang tutup sepet ya. Setelah kira sudah itu, kita plester. Oh ya Mbak, tadi kan saat pengambilan darah itu kan ada gelembung udara ya. Iya. Apakah hal seperti itu dapat mempengaruhi hasil? Nanti enggak, kadang itu gelembung udara itu sendiri bisa hilang atau memang itu dari spesimennya itu sendiri mungkin punya kadar HB yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, jadi nggak terlalu mempengaruhi Enggak. hasil ya Mbak. Nah, Yang kalau untuk saat tadi kan ada hemokonsentrasi ya Mbak. Iya. Kalau hal seperti itu dapat mempengaruhi hasil juga. Iya, makanya tourniquet itu nggak boleh lama. Jadi kita pasang tourniquet ketika kita menusukkan darah udah mulai keluar di ujung pipe itu harus segera dilepas. Nah itu kita tinggal nariknya aja, itu nggak perlu pakai tourniquet, nggak apa-apa. Wah, terima kasih banyak atas informasinya tadi, sangat bermanfaat sekali. Dan juga saya ingin tanya satu lagi nih Mbak. Tadi kan dapat menyebabkan lisis ya. Hal-hal yang menyebabkan lisis itu contohnya apa aja sih Mbak? Ya itu hemokonsentrasi itu bisa. Kita misal saat penarikan itu tadi terlalu kencang atau mungkin kan kadang kan nggak ngalir ya. Iya. Darahnya itu kita coba tarik lagi, nah itu yang bikin lisis. Nanti ketika habis di sentrifuge pasti serumnya merah gitu. Nanti pasti hasil buat pemeriksaannya agak terganggu gitu. Mbak, saya mau tanya dong. Ini kan di sini ada beberapa jarum ya dan needle. Bedanya itu apa sih? Kalau ini wing needle ini kan biasanya untuk anak kecil atau pasien yang sudah lansia, karena kan venanya sudah mulai rapuh ya dan gampang menggulung ya. Jadi kita harus pakai jarum yang lebih kecil, jadinya lebih kecil. Dan untuk ini jarum yang buat vakum, biasanya ini pasangannya sama holder. Itu biasanya kalau pemeriksaannya lebih dari satu dan sudah mulai menggunakan tabung banyak. Tabung yang umum digunakan itu yang mana ya? Kalau yang umum digunakan ya ini plain, tutup merah, terus tutup ungu EDTA buat darah rutin, sama NaCitrat kalau di tempat saya, support LA. Kan udah didapatkan nih Mbak sampelnya. Setelah itu penanganan sampelnya itu seperti apa ya Mbak? Kalau di tempat saya ini bisa dimasukkan ke tabung dari itu tadi. Nggak apa-apa ya, yang lepas handphone ya. Ya. Itu dimasukkan ke tabung. Baru dan pastikan identitas pasien ditempel beserta jamnya ya. Tuh, dan ini nanti bisa buat pemeriksaan. Itu setelah sampel dimasukin ke tabung itu langsung dilakukan pemeriksaan? Iya, nanti tergantung pemeriksaannya ya. Kalau biasanya kan kalau pasien rawat inap ya biasa darah rutin sama kimia, jadi dibagi menjadi dua. Kan karena saya nggak pakai vakum ya kalau di rumah sakit ya, jadi disesuaikan gitu. Tapi rata-rata kalau di tempat kerja Mbak Yulia itu biasanya pasiennya itu merasa sakit nggak sih Mbak? Atau kadang takut nih Mbak, takut nih sakit. Oh iya, itu pasti sih ya. Dan menariknya itu kalau di tempat kerja semua kalangan, bahkan mudah mulai kerja berapa bulan itu pun sudah dipercaya sama teman-teman yang udah senior buat ambil anak-anak ataupun bayi. Jadi benar-benar harus bisa gitu loh, harus bisa nangani sendiri gitu. Itu kembali lagi ke kita ya, susahnya buat nenangin. Kalau misalnya bayi mah lebih gampang ya, karena dia cuma bisa nangis sama nangis. Tapi kalau udah anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan susah. Kalau memang harus memungkinkan
kita harus bawa partner buat megangin ya, ya boleh gitu. Soalnya kan ya itu kadang ada yang sampai udah hafal apa itu ambil darahnya, jadi udah mapan sendiri gitu loh ke pasien-pasien yang setiap bulan cek gitu. Ya itu serunya anak-anak sama bayi udah benar-benar kita nangani sendiri. Terus kalau dari Mbak Yulia sendiri ada suka dukanya nggak sih Mbak jadi phlebotomis? Apa ya, suka dulu kita awalnya memang menakutkan, kita takut nggak bisa, kita takut nanti kalau nggak dapat darah gimana, pastikan ya. Tapi itu percaya nggak sesusah kalau kita di kampus. Kalau di kampus itu malah kita ambil darah teman kita sampai berkali-kali di sana itu bahkan nggak kelihatan pun itu terkadang bisa gitu loh, bisa karena nggak tahu kenapa. Aku kan tanya sama senior-senior, iya memang gitu, nggak sesusah di pelajaran gitu loh, enjoy aja, yang penting kita suka, kita coba, yang penting sebisa mungkin kalian itu coba sama mungkin kalau bisa juga di rumah sama orang tua atau apa gitu, benar-benar skill dari sini dari kampus itu kita terapin ke pasien itu berguna banget. Nah, tadi kan udah dijelasin yang pengambilan untuk anak-anak. Iya. Kalau ini bagaimana sih pengambilan untuk lansia? Kan venanya kan ada yang lentur. Iya, kalau lansia kan itu ya venanya sering menggulung ya, disebutnya menggulung ya. Itu kita mungkin triknya itu ketika tourniquet dipasang itu kita mungkin agak regangkan sama pakai ibu jari, jadi biar nggak meleset gitu loh. Kita pastikan dulu dia anteng gitu loh, dia ketika benar-benar udah nggak gerak-gerak gitu kita pastikan, baru kita yakin untuk ditusuk. Iya kan, kalau nggak kayak gitu bakal susah, apalagi nggak cuma lansia sih yang keadaan kayak gitu. Misal pasien kondisi dehidrasi kan venanya nggak lancar ya, aliran darahnya nggak lancar ya, itu juga sama, mungkin bisa dibantu sama menepuk-nepuk bagian vena gini biar semakin kelihatan, yaitu kasih sama tangannya menggenggam biar semakin kelihatan gitu. Mbak Yulia sebagai plebotomi, menurut Mbak Yulia enakan pakai jarum yang mana sih Mbak? Sebenarnya sama aja sih. Kalau pakai yang Flashback sama holder, gini kan enaknya sekali tusuk bisa langsung buat semua ya, bisa buat semua dan nyawurnya pun juga cepat gitu. Tapi kalau buat ini ya itu enaknya itu kalau misal misal kita belum kenal venanya, itu kalau nyarinya tuh lebih enak pakai yang sepet gini. Tapi ya itu kapasitasnya mungkin cuma sampai 3 sampai 5 mili. 5 mili itu aja jarumnya udah gede banget ya. Biasanya juga kalau di kampus kita seringnya pakai 3 mili sama 5 mili. Tapi kalau buat dari kualitas sampel sendiri itu bagusnya mungkin pakai yang powder karena kan meminimalisir kontak ini ya, pindah-pindah itu ya. Kalau pakai ini kan bisa pindah ke tabung, ke itu kan jadi rawan lisit gitu. Kalau pakai tube kayak gitu bisa lisit nggak sih Mbak? Bisa lisit juga. Mungkin kalau pas aliran nggak lancar gitu kan. Yang penting ya itu tadi, yang paling penting itu kita pertahanannya kuat, jadi biar alirannya pun juga lancar gitu. Nanti itu kok seiring seringnya ngambil darah, kita kan kadang masih gemeter ya pakai itu ngambil darah gitu. Nanti lama-lama juga bisa terbiasa ya. Ini pertanyaan selepas plebotomi ya Mbak. Kan Mbak Yulia sudah bekerja nih, sudah kuliah, lulus kuliah itu boleh tanya soal PKL nggak Mbak? Boleh. PKL dulu di Rumah Sakit Umum Daerah Bagaswaras Klaten. Itu kan harusnya berapa bulan, tapi kita cuma 2 bulan. Itu juga gambarannya hampir sama kayak ketika kerja, karena kan kita juga
kita diajarin dulu dari segi phlebotomis, dari segi pengerjaan sampel, alat-alatnya udah makin bagus kan di rumah sakit. Itu kita juga uh, bisa langsung praktek buat nyobain phlebotomi ke pasien-pasien. Jadi benar-benar kayak gambaran ketika Kerjaan kerja, ya? iya. Gitu. Berarti PKL itu benar-benar contoh dari latihan kerja ya iya, Mbak benar-benar. sebenarnya. Iya, benar-benar kita ngadepin pasien bisa dari ketika datang sampai hasil keluar situ. Berarti dulu pas PKL Mbak Yulia sendiri atau ada temennya juga? Ada temennya berdelapan kalau nggak salah. Banyak Juga juga. ya, Mbak? Banyak juga. Nanti itu kita awal-awal masih bareng semua. Habis itu kita sudah sih kita benar-benar lebih banyak belajarnya gitu. Mbak Yulia dulu pas PKL juga pernah ambil darah langsung ke pasien. Iya. Iya, ya itu macam-macam ada yang udah hafal tempatnya sampai udah hafal tempatnya sini misal kanan atau kiri gitu kan kita nyesuaiin ya kanan jatuh dia maunya kanan ya kita nyesuaiin gitu pokoknya kita membuat senyaman mungkin pasien kita dan kita memastikan bahwa cuman sakit sedikit tidak akan terjadi apapun. Nah kalau semisal pasiennya itu merasa takut dan jadi nggak mau diambil gitu, tanggapan dari Mbak Yulia gimana sih? Kita tenangkan dulu. Pernah juga itu lebih sering ke anak-anak sih ya, lebih sering ke anak-anak sih ya. Tapi ya mau gimana kan dokternya minta pemeriksaan, jadi sebisa mungkin kita membujuknya, kita kasih cara pengertian, jangan diperumpamain nggak sakit ya. Emang pada dasarnya sakit. Nanti enggak itu, jadi kita benar-benar bilang cuma sakit sebentar gitu aja. Kita lama-lama juga pasti pasien mau ataupun yang udah dewasa kan pasti udah ngerti ya. Nah Mbak, nih saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau semisal kita ambil 3 tabung vakuum sekaligus, Iya. tabung yang kedua dan yang ketiga itu volumenya nggak sama, itu apa yang harus dilakukan sebagai phlebotomis? Itu kita lihat dulu kondisi pasien sih ya, karena ya itu tadi kalau kita pakai vakum kan memang kuncinya di pertahanan ya. Kalau misal kan biasanya dokternya NaCitrat dulu, plain baru EDTA ya. Ya. Nah kalau misalnya ini sudah penuh, kedua dan ketiga ini volumenya nggak sama. Kalau mungkin kalau untuk yang plain nggak ada masalah ya, karena nggak ada kandungan adiktifnya ya. Kalau untuk EDTA mungkin ya bisa apa itu namanya? Gambaran hasilnya mungkin ya bisa hampir sama, sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih sama hasilnya karena kan sama-sama bisa ini ya bisa biar nggak beku darahnya ya. Tapi selama saya kerja jadi misal full 3 mili ataupun enggak itu nggak terlalu ngaruh, tapi yang penting nggak sedikit-dikit banget sih ya. Yang Kalau penting misal, cukup untuk pemeriksaan itu nggak terlalu ada masalah itu aja. Kalau mungkin memang sedikit banget kita harus ambil lagi aja karena kita daripada kita paksain buat pemeriksaan nanti hasilnya kurang akurat kan, jadi kita nanti selanjutnya ke belakangnya enggak salah kan, nanti dibaca dokter kok segini gini nanti enggak keperawatannya buat obatnya enggak itu rancu gitu. Jadi ini kita pastikan sekiranya masih memungkinkan untuk bisa dikerjakan bisa, tapi kalau memang cuma sedikit kita mending ambil aja dengan kasih pengertian ke pasien bahwa tadi sampel yang didapat untuk berapa segini. Terakhir nih Mbak pertanyaannya, sebagai phlebotomis juga Mbak Yulia ada nggak sih tips and trick sebagai phlebotomis yang baik? Phlebotomis yang baik ya? Iya. Soalnya ya semasa kuliah itu diterapkan ke kerja pun itu udah cukup baik, benar-benar sebenarnya cukup baik, itu udah ilmu yang benar-benar bisa diterapkan dan benar-benar berhasil gitu loh. Jadi mungkin ya itu tadi tips and triknya, kita nggak boleh terlalu gegabah mau ngambil, benar-benar kita yakinkan dulu, kita yakinkan diri kita sama pasien kita buat tenang dulu, kita yakin akan mengambil darah dengan
gini prosedur seperti prosedur sesuai dengan SPO. Terus kita yakinkan bahwa pengambilan darah dengan tujuan apa, itu nanti kita juga lega, kita ngelajarannya juga santai, pasien pun juga santai ya begitu. Mungkin sama itu pokoknya pertahanan sama itunya jangan gitu ya, belajar itu aja. Jadi untuk kesimpulan podcast kali ini dapat kita simpulkan kalau saat kita mengambil darah kita itu harus yakin dan juga kita harus memilih vena yang benar dulu ya Mbak. Iya. Terus kita harus menyiapkan alat-alatnya juga harus benar dan harus steril. Setelah itu untuk penanganan sampelnya kalau bisa itu full ya Mbak sampelnya untuk pemeriksaannya supaya hasil yang dikeluarkan saat laboratoriumnya itu tidak rancu seperti itu. Dan juga sebagai flebotomi kita juga harus bisa menenangkan pasien. Kalau pasien itu merasa takut, kita juga harus tenang terlebih dahulu, jangan ikut panik seperti itu. Wah, tidak terasa ya Mbak, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih banyak Mbak Yulia atas waktunya serta ilmu sharingnya dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga bisa memotivasi kita dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mbak. Yang penting semangat ya itunya kuliahnya. Dan nanti benar-benar kalian akan menghadapi dunia kerja itu benar-benar yang kalian dapetin di sini kalian terapin benar-benar gitu. Pokoknya asik, jangan takut. Memang awal-awal ya gitu, kita nanti enjoy aja sama pekerjaan kita. Yang penting kita enjoy, kita akan menjalani hari-hari juga nyaman gitu ya. Saya ada pantun nih Mbak. Apa tuh? 2-3 ekor katak. Cakep. Ada ular katak melompat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga podcast kali ini membawa manfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di podcast berikutnya.